Oke, teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Mekanik A-Corps. Kali ini aku mau berbagi sharing ilmu, yaitu terkait dengan kemarin aku dapat problem parking brake pada HD 465-7 ini abnormal, yaitu dari indikator yang ada di monitor panel kurang tepat dan juga parking brake sekaligus tidak mau rilis. Nah, kali ini aku mau sharing nih cara troubleshooting aku kemarin dan juga komponen-komponennya itu apa aja sih yang ada di dalam sistem parking brake pada HD 465-7 ini. Nah, ini adalah wiring dari parking brake system untuk indikator lem ya. Di sini ada beberapa komponen nih di sistem parking brake lamp indikator yang ada di monitor panel ini. Oke, yang pertama adalah parking brake switch. Kemudian yang kedua adalah fuse box BT3 pin 16. Kemudian relay R03 untuk parking brake relay dan retarder controller. Dan sekaligus ini aku tunjukkan untuk lokasi tiap-tiap komponen ya. Untuk yang pertama adalah R03. Untuk relay R03 ini terletak di belakang operator seat. Teman-teman nanti buka cover yang ada di belakang. Di situ banyak sekali kumpulan dari relay. Nah, teman-teman bisa lihat di lokasi untuk R03 atau bisa juga melihat di gelang nanti pada wiring harnessnya. Oke, berikutnya untuk lokasi fuse BT3 juga terletak ada di belakang operator. Teman-teman bisa lihat langsung di belakang dengan buka cover ataupun juga bisa dilihat langsung. Kemudian untuk lokasi controller RTC ini terletak di bagian sebelah kanan. Nah, untuk lokasi konektor PRC 5A itu ada di bagian bawah. Syarat utama dalam cara kerja parking brake ini adalah parking brake switch ini akan aktif ketika ada pressure ya teman-teman semua. Jadi ketika ada pressure, arus dari BT3 akan diteruskan ke B17 dan akan melalui parking brake switch yang kemudian menuju ke R03. Nah, R03 ini akan aktif, kemudian akan memutuskan sinyal dari controller yang menuju ke ground. Berbeda dengan sirkuit yang pertama, sirkuit ini adalah sirkuit yang akan memutuskan aliran oli yang menuju ke parking brake. Oke, bagian-bagian dari sistem ini yang pertama adalah parking brake solenoid, kemudian fuse BT4, kemudian R19 ya, relay R19, yang kemudian parking brake switch R33. Untuk lokasi parking brake solenoid ini terletak di bagian belakang, yaitu dekat dengan hydraulic tank pada HD 465-7 di bagian bawah. Teman-teman bisa buka cover untuk lebih jelasnya. Dan di situ nanti ada namanya gelang konektor CN P Sol. Dan untuk relay R19 ini terletak di belakang operator seat. Teman-teman bisa buka covernya untuk lebih jelasnya. Nanti di belakang wiring itu ada namanya gelang R19. Berikutnya adalah lokasi parking brake switch. Nah, ini terletak di kabin ya, dekat dengan gear shift lever yang ada pada HD 465-7 ini. Oke, selanjutnya adalah lokasi fuse BT4, sama ada di bagian belakang operator. Jadi teman-teman bisa buka di situ, letaknya ada di sebelah kanan kedua dari fuse box. Cara kerjanya adalah ketika ada tegangan dari BT4, fuse nomor 3 ini akan menuju ke switch dari parking brake R33. Ketika R33 ini aktif, maka pin 1 dan pin 3 akan terhubung, yang mana arus akan menuju ke R19 pin 1, kemudian akan mengaktifkan relay dan akan menghubungkan antara pin 3 dan pin 5. Akibatnya arus dari fuse box itu akan mengalir ke parking brake solenoid sehingga parking brake solenoid akan aktif.
Nah, ini adalah struktur dari parking brake solenoid. Di sini ada 3 port ya, port P, port B, dan port T. Port T ini adalah aliran yang menuju ke hydraulic tank. Sedangkan port P aliran dari emergency brake valve. Sedangkan port B aliran yang akan menuju ke parking brake. Inti dari fungsi solenoid ini adalah memutus atau mengalirkan dari emergency brake menuju ke parking brake piston. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya teman-teman bisa simak dan juga ikutin video berikut. Nanti akan teman-teman lebih mudah memahami dan juga step-step apa yang harus dilakukan dan juga temuannya itu apa. Nah, teman-teman bisa simak video ini terus sampai dengan akhir. Oke teman-teman semua, hari ini kita sedang troubleshooting parking brake tidak mau rilis ya. Kita cek-cek terlebih dahulu untuk konfigurasinya di hoist system ya. Siapa tahu ini ada masalah di situ yang bisa menyebabkan parking brake tercancel. Nah, dan ini adalah switch parking brake ya teman-teman. Jadi kalau mau menonaktifkan dan mengaktifkan, kita tinggal tekan aja. Nah, ini ya. Nah, kita lagi cek relaynya R19 di box relaynya teman-teman. Nah, R19 ini untuk air parking brake. Bautnya mana tadi ya? R03 bukan Li? Oke, kita cek dulu di R03 untuk parking brake relay. Ini adalah untuk indikator pressure switch ya. Kita periksa dulu. Nah, oke teman-teman, kita jadi cabut di R03 ini. Kita tes ya. Setelah kita cabut, apakah mau rilis untuk parking brake-nya atau tidak. Oke, ternyata sudah berfungsi dengan normal. Nah, jadi ini masalahnya nih teman-teman ya. Ini jalur indikator ke monitor panel putus. Jadi kita buat wiring solusinya guys. Di R03 untuk solenoidnya putus.